keharmonisan begitu diperlihatkan oleh keluarga kecil Aldi Fairuz dan Angbin Rishi yang nampaknya sedang menikmati waktu berlibur di negeri Sakura, Jepang. Namun, liburan yang kini tengah dilakukan oleh Adli dan Angbin kian menuai banyak sorotan usai ketidakhadiran ibunda dari Angbin yang nampaknya tidak ikut serta dalam momen tersebut. Dan seperti diketahui sebelumnya, hubungan antara Angbin dan sang ibunda memanglah tidak begitu harmonis usai sempat berselisih hingga sampai dengan saat ini. Namun, dikala dirinya dengan sang anak yang kini belum juga berdamai, Yulia Wirawati selaku ibunda Angbin nampaknya turut merasakan kesedihan yang mendalam setelah tak kunjung bertemu dengan putri serta cucu kesayangannya. Maka, seperti inilah curhatan hati Yuli Wirawati yang hingga kini belum juga bisa bertemu dengan cucu semata wayangnya dan berdamai dengan Angbin. Di mana-mana seorang ibu ingin ketemu anaknya ya, bahkan cucunya juga. Cuman kan situasinya yang tidak memungkinkan. Saya tidak mau jadi salah. Ya kemarin-kemarin aja, saya nggak tahu menahu tiba-tiba saya dilaporin ya kan. Nah saya takut salah lagi. Jadi saya sebagai ibu ya sudahlah. Apapun yang terjadi sama anak saya, yang penting anak saya bahagia. Buat saya udah puji Tuhan, haleluya. Udah, alhamdulillah. Udah buat saya. Itu udah doa seorang ibu ya, udah pasti itu aja. Mungkin adiknya kan sama saya, adiknya Angbin ya paling suka cerita, mama ini Didi Angbin begini-begini. Oh ya udah jadi gitu aja sih. Ya kalau saat ini udah nggak ada apa-apa sih. Saya nggak tahu. Udah nggak ada. Jadi gini, kan terakhir kalian ngikutin tuh beritanya ya. Saya ke Polda waktu itu ditemukan, tapi kan ya udah begitu aja. Saya rasa udah diberitain yang kemarin tuh udah sampai situ aja. Oke, tapi komunikasi Udah lama sih enggak pernah. Ya mungkin yang terbaik begini ya nggak apa-apa buat saya sih. Kita kan orang Timur ya, kita punya budaya yang gimana ya, kalau saya tidak mau prinsipnya mempermalukan orang. Ya kalau boleh selesai secara baik, seperti abang bilang ya bang, selesai secara baik. Ya monggo, mari baik-baik, gitu aja. Di saat rasa kepedihan hati itu datang, kini sebuah cobaan justru kembali menerpa ibunda Angbin yang baru saja menjadi korban mafia tanah. Bagaikan tersambar petir di siang bolong, mertua dari Aldi Fairuz itu harus menerima kenyataan usai merugi hingga 100 miliar rupiah lantaran 8 aset miliknya telah diperjualbelikan oleh orang yang tidak dikenal. Turut menggandeng Kamarudin Simanjuntak sebagai kuasa hukum Yulia Wirawati, nampaknya tengah berusaha mengejar sang pelaku guna meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang turut menimbulkan adanya sebuah kerugian. Lalu, seperti apa langkah hukum yang akan ditempuh ibunda Angbin tersebut dalam mencari sebuah keadilan? Iya, kaget sih. Cuman kan karena waktu kemarin 2013 itu sebelumnya pernah terjadi juga orang ini mengalihkan tanpa sepengetahuan saya. Jadi saya sempat kaget, terus saya lihat oh pelakunya ya itu juga. Ya sudah. Makanya saya kan bukan orang hukum ya, jadi nggak gitu paham. Makanya saya langsung datang ke Bang Kamarudin, gimana nih solusinya. Saya menyurati aja, saya nggak dibalas. Dan buat saya mengetahui karakter dia ya, jadi saya lebih baik
saya kan orang awam, takut salah gitu. Lebih baik saya konsultasi aja. Apa sih langkah yang harus saya ambil, jangan saya salah gitu. Jadi Mbak ini datang konsultasi, ada 8 objek tanah dan atau bangunannya diduga diperjualbelikan oleh seseorang ya, calon terlapor. Jadi Mbak ini merasa tidak pernah membuat surat jual beli atau akte jual beli, tetapi ditemukan akte jual beli seolah-olah beliau menjual aset-asetnya kepada seseorang, dan seseorang ini, si pembeli ini adalah mantan karyawan beliau yang secara pendapatan tidak mungkin mampu membeli satu objek saja, tetapi ini 8 objek itu dengan nilai yang sangat fantastis bisa beralih menjadi atas nama dia atas peran daripada diduga mantannya, kan begitu. Jadi oleh karena itu, karena ada di sini perbuatan dugaan pemalsuan ya, sebagaimana dimaksud pasal 263 KUH pidana, kemudian pasal 266 sama 264 KUH pidana, maka saya sarankan segera lapor ke polisi gitu. Karena itu merupakan suatu kejahatan tentang pemalsuan dan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akte tentik dan atau membuat akte palsu atau akta otentik diduga palsu gitu. Dan yang dilibatkan di situ saya lihat itu notaris yang sudah meninggal. Jadi ada kemungkinan meninggal dulu notarisnya, baru ada yang bermain membuat akte atas nama notaris itu, tapi ada juga kemungkinan sewaktu masih hidup notaris itu dibuatkan begitu. Itulah intinya. Kan logikanya aja kita orang awam ya, dimana sertifikat nama saya itu tidak mungkin bisa beralih tanpa seizin saya. Pasti dong nggak mungkin bisa, ya kan? Nah kok ini bisa? Nah itu yang membuat saya jadi, loh kok tiba-tiba berubah semua gitu. Baru diketahui. Jadi kejadiannya sebetulnya sudah dari beberapa tahun lalu, tapi baru diketahui tahun ini kan begitu. Karena Mbak ini merasa masih yakin aja itu milik dia, ternyata setelah dicek sudah berpindah kepemilikannya. Jadi kalau saya lihat dari bukti kepemilikan ya hartanya Mbak ini, karena atas nama Mbak ini sertifikatnya. Dan mereka ini tidak apa-apa ya Mbak ya, dikasih tahu ya. Jadi mereka ini perkawinannya itu secara siri, bukan perkawinan yang secara undang-undang nomor 1 tahun 74 atau pasal 27 BW, bukan. Jadi mereka ini masing-masing hartanya kan gitu. Jadi ada atas nama ibu ini, ada atas nama bapaknya kan begitu, atau mantannya gitu. Tapi yang atas nama ibu ini juga diperjualbelikan secara sepihak oleh mantannya kan gitu. Ada. Jadi ada bukti sertifikat, ada bukti akte jual beli, ada diduga PPJB palsu, ada juga dibuat AJB palsu untuk membalik nama dari ibu ini menjadi atas nama almarhum mantannya kan begitu ya. Kemudian di dalam keadaan mereka sudah berpisah atau sudah bersengketa pun masih ada jual beli, seolah-olah mereka bertemu melakukan suatu akte jual beli. Ini sangat tidak masuk akal. Artinya mereka sudah berkonflik tapi masih ada muncul akta jual beli. Akta jual beli kan harus berdasarkan kesepakatan tuh, ada para pihak bersepakat, tetapi dalam keadaan mereka sudah pisah, sudah sengketa, masih ada muncul akta jual beli diduga sebagai akta palsu. Nanti akan kita somasi dulu orangnya. Kalau dia sadar dan bertobat ya kita selesaikan, tapi kalau dia tidak mau sadar ya kita proses ke polisi.